Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam budaya untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Derianto, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Universitas Negeri Semarang. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Brebes. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman saya selama mengikuti PPG dalam jabatan 2022 di Universitas Negeri Semarang jurusan Pendidikan Seni Budaya dalam laporan best practice berikut ini. Oke, kali ini saya akan mencoba menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan juga dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik yang saya alami di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 1 Tanjung. Yang pertama, saya sedikit menceritakan situasi yang saya alami di sekolah saya, kondisi yang menjadi latar belakang, masalahnya apa, mengapa praktik ini penting untuk saya share kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini. Kemudian latar belakang dari praktik pembelajaran ini yaitu yang pertama, kurangnya penerapan oleh guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan variatif. Yang kedua, siswa sulit untuk memahami dan mengerjakan pembelajaran yang berbasis HOTS dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa kurang konsentrasi saat pembelajaran dengan metode ceramah dan guru masih kurang dalam mengembangkan serta menggunakan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang keempat, siswa kurang berminat dalam pembelajaran dengan literasi. Praktik ini penting untuk dibagikan menurut saya karena bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi guru-guru lain jika mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami. Guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran, harus mampu membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam belajar supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga berkewajiban memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian tantangan yang dihadapi dan siapa saja yang terlibat dalam proses pembelajaran ini berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan penerapan model problem based learning atau PBL pada materi pembelajaran seni budaya memiliki tantangan pada pembelajaran pertama antara lain. Yang pertama, ketika berlangsung diskusi kelompok, masih ada peserta didik yang belum terlibat aktif atau hanya menggantungkan pekerjaannya kepada temannya saja. Jadi kadang ada peserta didik tuh yang ketika dibagi kelompok dia tidak ikut berdiskusi, yang penting katanya udah dikerjakan sama temannya. Lah itu masih banyak ditemui yang semacam itu. Kemudian yang kedua, alokasi pembelajaran sering tidak mencukupi karena siswa terkadang sulit untuk dikondisikan sesuai jadwal pada LKPD saat berdiskusi sehingga diskusi yang dilakukan kurang terarah. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang digunakan sebagai bahan diskusi belum kontekstual. Dan yang keempat, ketika dilakukan evaluasi pada akhir pembelajaran, masih terdapat peserta didik yang belum memahami materi dan belum mampu menjawab soal-soal HOTS. Ke sekolah agar mudah diterapkan dan memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua, guru harus dapat mengkondisikan siswa sesuai LKPD sendiri, sesuai dengan permasalahan di sekitar lingkungan sekolah maupun tempat tinggal peserta didik.
Nah, dan yang ketiga, menggunakan permasalahan di lingkungan sekitar peserta didik agar lebih kontekstual dan dilengkapi dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk membantu peserta didik dalam memahami materi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materinya tersebut. Dan yang keempat, guru harus meningkatkan pemahaman dalam menyusun soal-soal yang berbasis HOTS. Berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara yang saya lakukan dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan daya kreativitas siswa dalam menganalisis materi pada pembelajaran akord dasar gitar. Ya, kebetulan kemarin saya proses PPL atau praktek mengajarnya itu materi akord gitar dasar. Antara lain seperti ini permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, proses pembelajaran masih berpusat pada guru atau bahasanya itu teacher center learning. Jadi guru yang lebih aktif. Nah, sekarang harus dibalik nih. Jadi yang harus lebih aktif adalah siswanya. Guru hanya sebatas menjadi fasilitatornya saja. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih sering belajar dengan cara menghafal materi. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran yang masih konvensional dengan metode ceramah. Nah, jadi banyak juga permasalahannya. Salah satunya tadi, guru masih menggunakan metode konvensional, yaitu cuma ceramah. Nah, itu sekarang harus mulai dikurangi, harus siswa yang lebih aktif. Kemudian dan yang terakhir, yang keempat yaitu daya kreativitas siswa yang masih rendah dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kira-kira itu permasalahan-permasalahannya. Nah, kita sebagai guru harus pandai-pandai mencari solusinya. Jadi seperti sering memotivasi siswa, kadang juga memberikan motivasi siswa dalam bentuk video-video tampilan. Ini loh seperti ini. Kadang juga harus kita membawa siswa langsung di lapangan, nyari tempat praktek yang sekiranya masih nyambung dengan materi yang sedang diajarkan. Seperti contoh misalkan mengapresiasi seni. Kadang saya juga melakukan nyari tempat di mana ada pertunjukan seni, coba kita apresiasi. Kemudian berdasarkan penyebab masalah di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru. Ini saya menemukan yang pertama, guru harus menerapkan pembelajaran dengan pendekatan kreatif problem solving menggunakan model problem based learning. Jadi kita mencoba untuk mendekati siswa-siswa yang atau peserta didik yang sekiranya masih kurang dalam memahami pembelajaran kita coba untuk mendekati dengan pendekatan creative problem solving. Yang kedua, menerapkan metode diskusi berbantuan. Jadi menerapkan metode diskusi dengan bantuan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi kita membuat lembar kerja peserta didik terkait apa saja yang sekiranya memancing daya-daya kreativitas peserta didik ya. Jadi kita membuatnya dalam bentuk LKPD, kemudian kita bagi kelompok siswa dan suruh mendiskusikan LKPD tersebut dengan kelompoknya. Dan yang ketiga, mengeksplor sendiri kemampuan siswa dalam materi yang sedang kita pelajari. Selanjutnya, faktor ketidakberhasilan. Nah, ini faktor ketidakberhasilan yang saya alami antara lain dalam mengefektifkan waktu karena permasalahan yang harus diselesaikan terlalu banyak. Dan juga belum ada pembagian sehingga masing-masing kelompok mengerjakan semua permasalahan dalam LKPD. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini yaitu dengan melakukan pembagian permasalahan yang berbeda pada masing-masing kelompok agar tidak terlalu menyita waktu pada saat kegiatan berdiskusi.
Jadi antar kelompok satu dan yang lainnya mungkin guru bisa untuk membaginya itu, misalkan kelompok A terkait kalian coba analisis akord ini apa, kemudian yang B kalian coba analisis bentuk progresi perpindahan akordnya apa, dan lain-lainnya. Jadi tiap kelompok itu kira-kira kita kasih permasalahan yang berbeda. Jadi jangan ada 5 permasalahan coba digarap oleh semua, satu kelompok menggarap 5 permasalahan, satu kelompok menggarap 5 permasalahan. Jadi misalkan ada 5 permasalahan, coba disebarkan di masing-masing kelompok. Nah, nanti kesimpulannya baru dijadikan satu, itu bisa. Nah, kemudian guru harus selalu berupaya meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pembelajaran yang lebih kreatif dan juga inovatif dalam membuat media. Nah, sehingga dapat mengoptimalkan model penerapan pembelajaran PBL tadi atau problem based learning tadi. Nah, adanya penerapan model pembelajaran yang optimal maka akan meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Nah, kira-kira seperti itu pengalaman saya selama mengikuti proses pembelajaran PPG dalam jabatan 2022 di Universitas Negeri Semarang ini. Jadi sebelum mengikuti pembelajaran PPG ini, saya masih ya seperti yang tadi sudah disebutkan lah, kadang masih menggunakan media ceramah yang konvensional, kadang juga gimana nih caranya mengatasi peserta didik yang tidak aktif, gimana caranya mengatasi peserta didik yang mungkin kurang berpikirnya kritis. Nah, kemudian setelah mengikuti PPG ini, alhamdulillah dari sharing-sharing dengan beberapa teman yang di satu kelas, ada yang dari Purwodadi, ada yang dari Purbalingga, ada yang dari Solo, semuanya sharing pengalamannya, bagaimana mengatasi prosesnya, kemudian juga atas dasar bimbingan dari dosen pembimbingnya, kemudian dari guru pamongnya yang saling support, saling memberikan masukan yang positif. Akhirnya saya merasa setelah mengikuti proses pembelajaran ini, saya bisa lebih kreatif lagi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas saya. Nah, seperti yang kemarin sudah dipraktekkan, salah satunya, ternyata dengan sistem seperti ini siswa-siswa menjadi lebih aktif, mereka lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, kemudian kelas juga tidak boring, lebih menyenangkan. Kira-kira seperti itu pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti proses pembelajaran di perkuliahan PPG ini. Pokoknya buat Bapak, Ibu guru semuanya di seluruh Indonesia, barangkali punya masukan-masukan untuk saya pribadi ataupun guru-guru yang lainnya, khususnya di bidang seni budaya, coba untuk kita sharing, bisa lewat Japri ataupun di kolom komentar di postingan ini. Oh ya, kira-kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan pengalaman saya selama mengikuti proses pembelajaran PPG ini. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian juga saya tentunya sangat senang hati jika ada Bapak Ibu guru yang berkenan untuk memberikan masukan kepada saya dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, agar bisa lebih dan selalu lebih tetap semangat untuk melakukan proses pembelajaran. Oke, kiranya itu saja yang mungkin bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekian laporan best practice PPG dalam jabatan 2022 Universitas Negeri Semarang yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.